Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di, Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi. Wa ba'du fayaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bimuradih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah Majelis Dzikir wa Ta'lim Masjid Al-Mujahidin yang saya hormati dan muliakan, terkhusus segenap jajaran DKM Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Mujahidin yang saya hormati dan muliakan, dan semua para pencinta ilmu, pejuang subuh yang insya Allah semuanya selalu diberkahi dan dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur di pagi ini disatukan kembali hati dan langkah kita oleh Allah untuk sama-sama hadir duduk bersama di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan niat dan tujuan yang sama, yakni untuk mencari, menggali ilmu-ilmu Allah dan sekaligus berharap akan rahmat dan ridha dari Allah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan pagi ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ini hari kita berlanjut ya, mengkaji kajian kitab Al-Wafi fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah,
Yang kita bahas baru bab niat ya. Dan itu sudah kita tuntaskan kemarin ya, 2 episode atau 2 pertemuan maksudnya ya, 2 pertemuan kita udah tuntaskan. Niat ditinjau dari sisi fikihnya, bahkan menurut makna dan fungsinya udah kita uraikan ya. Intinya kita sudah dapat ilmu tentang niat. Dan pagi ini lanjut nih ya, berikutnya hadis yang akan kita kaji adalah tentang al-Islam wal iman wal ihsan. Islam, iman dan ihsan. Nah, ini Islam, iman dan ihsan ini 3 komponen di dalam agama yang nggak bisa dipisahkan. Ya, satu saling berkaitan dengan yang lainnya. Jadi kalau dipisahkan nggak akan pernah bisa disebut agama yang bisa sempurna. Gitu. Agama sempurna itu yang disebut dengan dinullah, di dalamnya itu ada Islam, ada iman, ada ihsan. Jadi kalau disebut atau diumpamakan seperti bangunan gitu ya, Islam itu agama sebagai bangunan yang bisa mengokohkan agama itu. Agama Islam itu ya 3 komponen itu, Islam, iman, ihsan ya. Ini nggak boleh dilepas satu dengan yang lainnya berkait. Kalau kita berbicara Islam, kita akan berbicara tentang iman. Kita berbicara tentang iman, berbicara juga tentang ihsan. Ya, salah satu saja ditinggalkan, maka tidak akan pernah disebut sebagai agama yang sempurna, atau orangnya itu tidak akan pernah mendapatkan ya yang disebut dengan ridhonya Allah. Ya, sulit ridho Allah itu didapat dengan meninggalkan dari salah satu komponen itu. Jadi harus berkait. Ya, harus berkait, nggak bisa dipisahkan. Nah, nanti kita akan kaji, kita akan gali apa sesungguhnya 3 komponen ini. Ya, baik, saya bacakan dulu hadisnya ya. Saya bacakan, kalau nggak cukup kita bahasan kita ini ya tetap berlanjut. Nanti kita ambil beberapa poin di dalam keterangan syarah kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aydan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا عهد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال
an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa antara al-huffata al-urata al-'alata ri'a as-sa'i yatatawaluna bil bunyan summa talaqa falabistu maliya summa qala ya Umar atadri madis-sa'i qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu ataakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Ya. Saudara, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu redaksi hadis yang akan kita kaji pagi ini. Kita ambil sedapatnya, ya, berkenan dengan waktu pagi ini, ya. Kita ambil sedapatnya, komponen mana yang nanti kita akan selesaikan, ya. Baik, saya terjem yang kita mau kaji pagi ini. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala, dari Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepadanya, aidan juga qala, telah berkata ia. Maksudnya hadis yang pertama itu juga disanadkan oleh Umar Ibn al-Khattab. Maka di hadis berikutnya pada kitab ini menggunakan kata aidan, artinya Umar pun menyanadkan hadis berkedua, hadis tentang Islam, iman dan ihsan. Telah berkata ia, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kami duduk-duduk, ya, tatkala kami sedang duduk atau duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau di dekat Rasulullah atau di sisi Rasulullah. Kami sedang duduk-duduk, kata Umar, ya, juga sahabat-sahabat yang lain tentunya. Maka dzata yaumin, di satu hari atau di suatu hari, ittala'a 'alaina rajulun syadidun bayadus thiyab, datang seorang lelaki yang berpakaian sangat putih. Jadi pakaiannya tuh serba putih, ya. Datang seorang lelaki yang pakaiannya putih-putih, jadi sangat putih pakaian, ya. Lalu kemudian syadidus sawadis sa'ari, ya. Dan bajunya pun rambutnya di sini benar-benar dia berada di dalam bajunya putih, kemudian rambutnya sangat hitam, ya. Sawadis sa'ar, ya. Sawadis sa'ar itu rambutnya sangat hitam. Kalau antum kan rambutnya udah pada putih, ya, hitam putih. Campur, ya. Jadi bajunya putih, rambutnya sangat hitam gitu. Kalau antum hitam disemir kali, ya. Ya. Belum, ya. Ya. Jadi lelaki ini baru dilihat Umar, jadi asing gitu lah kira-kira, ya. Jadi bajunya putih, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, dan tidak terlihat gitu orang ini bekas mengadakan perjalanan jauh gitu, tidak terlihat gitu. Jadi kalau dibilang orang yang baru dikenal, mungkin orang asing dari mana gitu, mungkin tergesa-gesa dia atau keluar keringat misalnya begitu, ya. Tapi ini enggak nih. Jadi enggak ada tanda orang ini bekas mengadakan perjalanan jauh gitu, enggak. Sehingga membuat heran ini Umar, ini siapa laki-laki yang dimaksud ini, ya. Ya. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada salah seorang dari kami yang mengenali mereka. Jadi enggak ada.
hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga orang ini duduk berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dia duduk berhadapan dengan Nabi, kemudian menyatukan kedua lututnya dengan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lutut apa lutut? Ya udah ngomongnya dengkul aja dengan lutut kan. Ya ngomongnya dengkul aja ya. Ya dengkul, kedua dengkul dia, dengkul Nabi ini nyatu gitu. Jadi doa. Lalu setelah itu apa? Wa wadha'a kaffaihi. Dia meletakkan kedua telapak tangannya ala fakhidaihi, di atas paha Nabi gitu. Letakkan. Seolah sama Nabi itu akrab sekali gitu ya. Akrab sekali. Nah setelah itu waqala, si laki-laki yang berpakaian putih ini dan rambutnya serba hitam ini, dia bertanya kepada Nabi, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, habarkan kepadaku atau ajarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi, menjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu bahwasanya engkau bersaksi, ya, tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu benar-benar utusan Allah. Nah ini Islam yang dimaksud Nabi ketika ditanya, apa ajarkan kepadaku tentang Islam. Nabi menjawab dengan kalimat antashhada an la ilaha illallah, bahwasanya engkau mesti bersahadat, mesti bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad benar-benar utusan Allah. Ini yang kita sebut dalam konsep rukun Islam. Yang pertama mengucap dua kalimat syahadat. Nah, mengucap dua kalimat syahadat ini merupakan poin di dalam Islam. Jadi siapapun yang bersyahadat, maka dia sudah ada dalam Islam ketika dia ucapkan syahadat itu, ya, maka dia sudah disebut Muslim, disebut Islam. Dan syahadat ini memberikan pengaruh dalam kehidupan orang yang mengucap mestinya. Jadi kalau bapak ibu mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad benar-benar utusan Allah, mesti berpengaruh di dalam kehidupan dia, bahwa konsep hidupnya tidak ada yang disembah olehnya kecuali Allah. Karena kalimat asyhadu an la ilaha illallah itu kalimat tauhid, ya, syahadatut tauhid. Dalam konsep ini la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu banyak maknanya. La ilaha illallah, la ma'buda illallah, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. La khaliqa illallah, tidak ada yang menciptakan sesuatu di alam semesta ini illallah kecuali Allah. La khaliqa illallah, la mawjuda illallah, dan tidak ada yang mewujudkan sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka konsep kita hanya berfokus kepada Allah, bahwa keberadaan bumi beserta isinya adalah Allah yang mengadakan, termasuk kita. Dengan begitu kita tidak boleh lagi sombong sebagai makhluk, nggak boleh kita angkuh sebagai makhluk. Itu konsekuensinya. Kalau orang bersahadat, ini udah bersahadat, sombongnya naudzubillah. Ada yang begitu. Udah bersahadat, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tapi angkuhnya luar biasa, sombongnya luar biasa.
Kalau begitu dia tidak mengakui akan kesaksiannya. Padahal yang memberikan segala-galanya dalam hidup kita ini siapa? Allah. Yang menciptakan alam semesta, Allah memberikan napas, Allah memberikan rizki, Allah memberikan harta, Allah memberikan apa saja adalah Allah. Maka kita boleh dibilang, Bapak Ibu sekalian, di dunia ini cuma numpang sama Allah, betul? Cuma numpang hidup doang. Satu ketika Allah bakal panggil kita, yang empunya alam semesta, yang juga empunya diri kita semua ini. Betul. Ini konsekuensinya Islam itu. Jadi bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad benar-benar utusan Allah. Sehingga kita mengakui Nabi akhir, Nabi awal dan akhir itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu para nabi dan rasul, fil awwalin wal akhirin, nabi yang pertama dan yang terakhir. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad, bagi kita orang yang sudah bersaksi, gak akan pernah saya akui mereka sebagai nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi awal dan nabi akhir. Ini konsekuensinya. Ini udah bersahadat. Ada tukang tape ngaku nabi, diimani. Ya, ada tukang tape ngaku nabi, Bapak Ibu sekalian, pengikutnya banyak itu tukang tape itu. Iya, di Cianjur tukang tape ngaku nabi, diimani oleh banyak orang. Ini yang imani orang-orang yang banyak bersahadat. Diiming-imingi sesuatu begini-begini diikutin. Belum lama dulu siapa yang ngaku nabi itu? Ya, Musaddiq ya, tukang main badminton nih ya, ngaku nabi, pengikutnya banyak lagi. Dan orang-orang yang ngikutin, orang yang bersahadat, berarti mereka belum memahami tentang konsekuensi ini. Berarti Islamnya mereka belum benar. Kalau dia konsekuensi mengakui Nabi sebagai Nabi Muhammad itu adalah sebagai nabinya, tidak ada nabi selain Nabi Muhammad, maka siapapun yang ngaku nabi dia nggak akan pernah akui, dia nggak akan pernah imani. Begitu konsekuensinya. Itu Islam. Ya, makanya kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, ya, sebagai Muslim yang mendapatkan keberkahan-keberkahan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita bersyukur jadi umatnya Nabi itu. Jadi bersyukur jadi umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan umat yang sangat diminati oleh umat-umat terdahulu gitu. Jadi kalau boleh bertukar zaman tuh, umat-umat Nabi terdahulu pengennya jadi siapa? Jadi umat Nabi Muhammad. Ya karena nggak bisa bertukar zaman, nggak bisa bertukar saya jadi umat Nabi Muhammad aja ya Rob, nggak bisa. Kita yang nggak pakai minta jadi umat Nabi, sudah dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi, mesti bersyukur bahwa dengan keberadaan kita sebagai umatnya Nabi, maka syafaat Nabi itu menyeluruh untuk kita sebagai umatnya. Kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu keuntungan kita. Umur singkat jadi umat Nabi, tapi pahala melimpah. Ibadah nggak pakai letih, nggak pakai lelah, tapi banyak pahala. Beda dengan umat-umat terdahulu, umurnya panjang, letih ibadah, pahalanya sedikit. Tuh, pahalanya sedikit. Umat Nabi Nuh misalnya, umurnya panjang, ibadahnya lama, capek, pahalanya dikit. Kita umur singkat, pahala banyak. Tuh, luar biasa. Umur singkat secara zahir, tapi sesungguhnya umur umat Nabi Muhammad adalah umur yang terpanjang, bahkan terlama. Umur umat Nabi Muhammad
Muhammad umur yang terpanjang saudara. Di samping pahala diberikan, kenapa adanya Ramadan? Ramadan itu melipat gandakan pahala, juga termasuk umur. Kalau kena Lailatul Qadar, kalau bapak ibu umurnya 60 tahun, jangan banyak-banyak dah, separohnya 30 tahun kena Ramadan Lailatul Qadar, kaliin 83 tahun, berapa tuh? 30 tahun, atau supaya gampang hitungnya 10 tahun, ada 10 tahun kali 83 tahun tuh. Kalau itu ibu bapak dapetin Lailatul Qadar, coba berapa tahun? Berapa? 83 tahun kali 10. Tuh. Kali lagi 10. Masya Allah, nggak kehitung dah. Tuh, keberkahan umur umat Nabi Muhammad itu luar biasa. Belum lagi ada bulan-bulan fadilah, ada Asyura, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ketika kita melakukan sesuatu tindakan, pahala kita melimpah. Tuh. Kemarin kita bicara tentang niat, baru niat saja sudah dicatat ganjaran pahala oleh Allah. Masya Allah, ini luar biasa. Diinginkan oleh umat-umat terdahulu, Bapak Ibu sekalian. Tuh. Umur singkat, pahala banyak. Umat Rasulullah. Bahkan hukuman-hukuman ketika terjadi kesalahan seperti kifarat gitu ya, dia mendapatkan, katakan, melanggar hukum Allah di dalam Islam. Kifaratnya ringan umat Nabi kita Muhammad ketimbang umat Nabi terdahulu. Saya mau kasih contoh, misalnya umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa, Bapak Ibu sekalian, kalau terjilat, maaf, anjing najis, maka cara menghilangkannya itu kudu dicongkel atau kudu apa namanya, digores pakai golok atau pisau, itu dihilangin yang tempat gores. Kalau dia 10 kali dijilat, 10 kali dihilangkan itu, kulitnya dikelupasin, dihilangin dengan jilatan anjing itu. Berat. Coba umat Nabi Muhammad, sekiranya terjilat anjing gimana? Cukup basuh dengan 7 kali tangan, hilang. Ringan. Kalau seandainya diberlakukan hukum umat Nabi Musa ketika terjilat anjing, diberlakukan pada umat Nabi Muhammad, gimana kira-kira? Berat. Ya. Makanya ini menjadi rasa syukur kita yang luar biasa menjadi umat Nabi Muhammad. Nah, kita jadi umat Nabi Muhammad, syukurin aja, ikutin apa yang menjadi tuntunan beliau. Ini kayak subuh berjamaah, ini kan tuntunan beliau. Ya, duduk di majlis ilmu, itu tuntunan beliau. Patuhi itu semua akan mendapatkan keberkahan. Jadi bersyukur Bapak Ibu sekalian, kita menjadi umat Rasulullah. Nah, itu yang dikatakan Islam. Bahwa kamu mengucap kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Baik, nyambung Bapak Ibu sekalian. Berikutnya disebut Islam itu, Nabi menyebutkan rukun Islam yang kedua adalah wa tuqimas salata, mendirikan salat. Itu Islam. Kamu bisa disebut Islam dan menjadi muslim dan muslimah, bersahadat sudah, ya. Lalu yang kedua yang mesti kamu lakukan adalah waktu qimas salah. Ya, kalau saya menyebutnya begini Bapak Ibu sekalian, jadi rukun Islam atau Islam itu dibangun atas 5 perkara yang kita lagi kaji ini. Itu semuanya amalan zahir, amalan yang ditampakkan, ya, amalan yang zahir, amalan yang ditampakkan, seperti syahadat, mengucap, terdengar suara kita. Mendirikan sholat, ruku sujudnya kelihatan. Jadi amalan zahir nih, yang namanya Islam ini amalan zahir. Kalau kita ngaku sebagai umat Rasul, umat Muslim, ya amalkan zahir ini. Syahadat kita sudah, ya, sholat, bahkan berbarengan syahadat kita dalam sholat itu, ya, berbarengan ketika kita duduk di antara 2 sujud, kita tahiyat awal, tahiyat akhir, kita bersyahadat di dalam sholat. Nah, ini
Ini yang kedua, tuqimas salah. Wa tuqimas salah, kamu mendirikan salat. Ya. Kata mendirikan dengan mengerjakan beda. Kalau orang mengerjakan salat, dia hanya sekedar gugur kewajiban saja. Tapi kalau wa tuqimas salah, dia sangat memahami betul apa di balik tujuan salat itu. Sehingga dia mau jaga dan pelihara salatnya. Dia tidak mau kotori daripada salatnya itu. Itu namanya tuqimas salat. Kamu dirikan salat. Tapi kalau kamu kerjakan salat, asal gugur kewajiban saja. Sering saya katakan begini di hadapan jamaah saudara. Saudara boleh memilih mana yang saudara pilih. Yang tepat begitu. Ada orang yang menganggap salat itu penting. Salat itu penting. Ada lagi yang penting salat. Salat itu penting. Ini kalimat. Yang kedua, yang penting salat. Kira-kira antum di mana posisi? Ayo. Salat itu penting. Yang pertama nih. Yang kedua, yang penting salat. Pilih yang mana? Yang pertama. Bagus. Salat itu penting. Kalau kita menganggap bahwa salat itu penting, bahwa itulah tuqimas salat, kamu dirikan salat, sehingga kamu tahu betul tujuan daripada salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Salat itu penting, kamu cari akan ilmunya. Kamu berkhidmat kepada Allah di dalam salat itu. Bagaimana caranya Allah ridho dengan salat ini? Tuh, salat itu penting. Tapi kalau yang kedua, yang penting salat asal gugur kewajiban saja. Dia mau tahu rukunnya atau tidak, ya pokoknya asal gugur aja kewajiban, beres. Itu yang dikatakan yang penting salat. Maka kita jangan begitu. Kita pilih yang pertama, salat itu penting tuh. Itu baru namanya tuqimas salat. Kamu mendirikan salat. Kalau orang yang mendirikan salat, Bapak Ibu sekalian, di dalam Islam, ya, yang disebut tuqimas salat, kamu mendirikan salat, ya, itu menunjukkan arti akhlakmu, karakter bagusmu ada di situ semua. Jadi kalau kamu benar-benar orang yang mendirikan salat, maka kamu akan memiliki karakter-karakter soleh di dalam salatmu itu. Ini yang perlu disadari, dipikirkan oleh kita Bapak Ibu sekalian. Beda dengan yang mengerjakan tadi. Kalau mendirikan salat beda. Makanya wujud akhlakul karimah itu ada di salat sebenarnya. Kenapa Nabi menyebut dalam hadis awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salat. Amal pertama yang nanti dihisab oleh Allah pada hari kiamat apa? Salat. Jika seseorang salatnya bagus, maka bagus seluruh amalnya. Mempengaruhi ini. Dan jika seseorang itu salatnya buruk, maka buruk juga seluruh amalnya. Berdampak pada amal. Itu salat yang buruk. Bagaimana orang yang tidak salat? Lebih celaka lagi Bapak Ibu sekalian. Orang yang salatnya buruk aja berdampak dengan amal-amal yang buruk berikutnya. Tapi salat yang bagus, yang tadi salat itu penting, itu berdampak dengan akhlakul karimah, dengan amal-amal yang lain. Tuh. Ini kita bahas nih, ini panjang kalau kita bahas nih Bapak Ibu sekalian ya. Kita bahas sholat aja panjangnya luar biasa dari rukun Islam nih. Oke, itu yang mendirikan sholat tadi. Berangkat dari situ Bapak Ibu sekalian, ini akan berpengaruh dalam hidup kita ya. Ulama-ulama kita menyebutkan jika engkau ingin melihat umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lihat sholatnya. Jika sholatnya bagus, maka akan berdampak pada akhlaknya, akan menuju pada karakternya katanya. Dan untuk melihat karakter orang-orang yang sholat tadi, maka lihat huruf-huruf dalam sholat itu.
dan ini akan memiliki arti dalam hidup mereka. Salat, dalam kalimat salatun ada berapa? Ada 4 huruf. Ini punya arti yang berdampak pada karakter, pada akhlak. Kalau orang yang benar-benar sholatnya, yang menganggap sholat itu penting, maka berkarakter pada huruf ini yang akan berwujud pada akhlak mereka. Oke, kita sebut satu-satu Bapak Ibu sekalian. Yang pertama huruf shad, yang kedua huruf lam, yang ketiga huruf alif, yang keempat huruf ta. Semua punya makna, punya arti pada karakter kita. Yang pertama shad. Apa itu shad? Sidqul qaul. Orang yang sholatnya benar, omongannya benar. Kalau ngomong nggak pernah berdusta, kalau ngomong nggak pernah nyakitin orang, kalau ngomong nggak pernah gunjingin orang, nggak pernah sumpah serapah. Sidqul qaul, omongannya benar. Itu orang sholat. Ini ada orang sholat masih aja ngomongin orang, masih aja ribut dengan orang. Kalau ngomong kebun binatang keluar semua. Betul nggak Bu? Ada nggak yang begitu? Masih dipertanyakan sholatnya. Kalau ada orang rajin sholat, tapi kalau ribut kebun binatang keluar semua, itu masih dipertanyakan. Sholatnya nggak berpengaruh dalam hidup dia kalau begitu. Paham gak ini? Sidqul qaul. Orang sholat omongannya benar, saudara. Nggak pernah tuh ngerumpik, nggak pernah. Ya Bu, gosipin orang nggak pernah, nggak mau dia. Jangankan orang, lakinya aja dia kagak mau gosipin. Ya Bu. Sidqul qaul, ucapannya bagus. Istri yang rajin sholat adalah istri yang apabila membentuk karakter huruf shad, bagus ngomongnya sama laki. Ngomongnya bagus sama laki. Istri sholat, abangnya pulang, lakinya pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Abang, ya Allah, air udah ada. Kalau masak air panas, mau mandi udah ada. Tuh, Bang, mau makan ya? Tuh, Mama masak, udah ngerebon, masak genjer, ngomongnya bagus pokoknya. Ngomongnya bagus gitu. Itu bini sholat tuh. Bini yang sholat begitu, ngomongnya bagus. Kalaupun tersilap lidah, astagfirullahaladzim, ayah salah nih Mama, mohon maaf ya. Cakep. Ada yang begitu nggak bini? Ada. Cuma bini lo yang begitu. Tapi sekalian yang dirahmati Allah, ada bini-bini yang karakternya bagus banyak. Kayak ini nih ibu-ibu nih, karakternya bagus semua ini. Amin, amin Bu. Iya, amin. Bini lu doang kagak. Ini yang perlu dipikirin saudara, yang begitu-begitu. Sidqul qaul. Laki yang katanya sholatnya bagus, ya, mendirikan sholat, maka ngomongnya juga bagus sama bininya. Tuh laki lo begitu tuh. Lo ngomong kagak bagus kan gitu. Sidqul qaul, ngomongnya bagus sama lakinya, sama istrinya, ngomongnya bagus tuh dia. Nggak pernah nyakitin istrinya, begitu. Bagus ngomongnya, nih ya ayah gajian nih ya. Gaji ayah kan sebenarnya 10 juta mah. Nih ayah tambahin 20 juta. Ya Bu, begitu nggak laki Ibu? Ya boro-boro ya Bu. Ya, nggak apa-apa. Yang penting nanti Ibu lakinya bakal begitu. Ya, ngomongnya bagus pokoknya. Yang ngajak sholat, ngajak ini bagus dia. Sidqul qaul, jujur lagi. Jadi laki yang sholat itu Bapak Ibu sekalian, laki yang jujur gitu. Istri yang sholat, istri yang jujur. Ada suami yang nanya sama saya, Kiai, kalau istri jujur itu yang bagaimana sih cirinya? Gampang.
Mencirikan istri jujur, ngomongnya bagus, gampang. Kalau dia rajin sholat, nanti akan terlihat kejujurannya di mana. Ngetesnya gini, istri jujur itu cirinya, kalau bapak tiap bulan kasih duit nih, ya enggak, 5 juta misalnya, nih mah buat belanja, buat ini gitu. Iya pak, makasih. Bulan berikutnya ya bapak kasih lagi, maka istri yang jujur akan ngomong, pak, uang belanja bulan kemarin masih tersisa 2.500.000. Jadi 5 juta ini papa pegang aja, biar mama manfaatkan 2.500.000 lagi. Itu ciri istri jujur. Ada begitu? Nggak ada. Udah nggak ada aja TV itu. Itu istri jujur tuh, ya. Kalau nyuci celana, ya, ada duit suami 500.000, itu, bah, nih duit nih mama temuin di kantong celana papa 500.000, ya, tuh, kasih. Tuh istri jujur. Ibu kalau nemu duit di kantong suami dikasih lagi nggak sama suaminya? Ya persoalannya belum pernah nemu kan gitu doh. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah tuh. Jadi sidqul qaul itu penting ya. Jujur ya. Suami juga sama, kalau rajin sholatnya sidqul qaul, jujur sama istrinya. Mau tahu bu, suami jujur? Mau tahu nggak cirinya? Ya oke. Jangan kaget ibu. Jadi suami jujur tuh caranya begini bu. Ibu akan tahu ketika dia pulang jujur. Ma, karena papa di kantor gaji udah naik, kontrakan kita juga udah nambah kan, dari 5 pintu jadi 10 pintu. Jadi hari ini papa bawain madu mama. Tuh, itu jujur tuh suami, bawain madu mama. Dan sekarang udah berjalan 2 tahun. Tuh, jujur, diterima nggak? Ya, tadi katanya mau, gimana sih? Itu suami jujur tuh. Nah, jadi bapak ibu sekalian, tuh sidqul qaul tuh penting ya. Itu karena karakter sholat itu. Pokoknya kalau ngeliat sholat itu aja. Saya juga begitu. Kalau ngeliat siapapun rajin sholat, oh, orang rajin sholat tapi ngomongnya, masya Allah, belum berkarakter nih orang. Udah gitu, kita udah paham udah. Maka kita akan nasihati dia, kita berikan ilmu. Sayang, sholat rajin tapi ngomongnya kok nggak benar. Ya, kedua, ya sampai baru di sholat aja nih. Ya kedua, huruf apa tadi tuh? Huruf apa setelah sholat? Lam, layyinul qalbi, lembut hatinya. Orang sholat tuh lembut hati, nggak pernah dengki sama orang, nggak pernah hasud sama orang, tuh. Nggak pernah macem-macem deh, nggak pernah dendam sama orang. Tuh orang sholat. Layyinul qalbi, tetangga bangun rumah, dia bersyukur kepada Allah, dia doakan mudah-mudahan tetangga saya jadi orang ahli ibadah dan rumahnya dipakai untuk selalu berzikir kepada Allah. Dia doain. Tuh orang layyinul qalbi. Ini apa? Tetangga bangun rumah dia meriang. Tetangga bangun rumah dia meriang, beli koyok di Ucok, dia tempel 10 di sini, ditanya sama Ucok, buat apa bu, buat apa pak? Saya puyeng. Tetangga bangun rumah 17 tingkat, dan tetangga yang bangun rumah dia yang puyeng, iri hatinya, dengki. Kenapa bukan dia yang bangun rumah begitu? Nah ini. Kalau orang yang lainul qalbi enggak, dia doain anak tetangganya sukses, ya wisuda, menjadi wisudawan yang terbaik, kumlot hasilnya kita dengar, alhamdulillah, mudah-mudahan ilmunya manfaat dan anak-anak saya juga bisa ngikutin, anak ibu tuh cakep begitu. Jangan pakai disirikin, didengki. Udah kalau ngomong begitu udah. Ya, layyinul qalbi, layyin qalbi, lembut hatinya. Itu orang sholat. Jadi bapak ibu kalau ngelihat orang rajin sholat, lihat aja itu karakternya di situ. Lihat. Kalau masih benci dengki sama orang, waduh, sholatnya kudu ditanyain tuh. Kata ulama-ulama,
Makanya cermin buat kita. Saya pribadi ketika mencerminkan diri saya, astagfirullahaladzim, saya kan sholat sering. Kenapa begitu ya? Astagfirullah, kagak jadi itu begitu. Jadi buat tameng kita, betul? Buat tameng kita, rajin sholat. Begitu ada harta yang bukan hak kita, ya jangan kita ambil. Kita sholat, astagfirullahaladzim, nggak jadi itu. Karena bukan orang sholat yang ngambil hak orang lain itu, bukan. Ya, Bapak Ibu nih, misalnya nih ya, kalau orang sholat itu terapi. Kalau dapat uang yang sekiranya jelas halalnya ambil, kalau yang nggak jelas nggak mau deh. Remeng-remeng aja nggak mau. Ini kalau bapak-bapak kan temennya remeng-remeng. Remeng-remeng nggak mau orang sholat mah. Lainul qalbinya bagus, lembut hatinya, masya Allah. Ibu tahu tetangganya judi online, menang judi online, menang 500 juta. Ibu lagi pusing, kontrakan belum bayar, anak-anak belum bayaran sekolah. Tiba-tiba datang nih tetangga, Bu, ibu lagi pusing ya, saya menang judi nih Bu, nih saya kasih 50 juta, terima nggak? Bu, terima nggak? Oh berat banget, ente bilang enggaknya, lu masih mikir-mikir ya. 50 juta dikasih sama tetangga ibu yang misalnya menang judi online, ibu lagi susah, terima nggak? Ya Allah, bener-bener ini karakter sholatnya belum kebaca ini. Ya, kalau orang sholat mah nggak bakal dia mau terima itu. Jangankan 50 juta, miliaran, triliunan, no. Tuh orang yang lainul qalbi, tuh yang sholatnya rajin, nggak bakal dia mau. Ya, dia nggak akan pernah makan bara api neraka dalam hidup dia. Nggak apa-apa dia susah, bahkan mati sekalipun tidak jadi persoalan. Yang penting Allah ridha. Sekalipun saya lapar, harus mempertahankan kehalalan daripada haram masuk dalam perut kami. Itu orang sholat, Bapak Ibu sekalian. Orang sholat begitu Bu, cirinya lainul qalbi, kagak mau motongin hak orang lain. Bapak nih, ya, dikasih duit sama orang, hasil narkoba, bapak tahu itu narkoba, dia bandar narkoba, dikasih, bapak tiap hari ini Pak saya kasih 100 juta, terima nggak? Lalu diem juga, lu berat juga duit 100 juta, bilang duit dan diem. Kalau ente orang sholat, demi Allah nggak akan pernah saya ambil, begitu jawabnya. Bapak ini rajin sholat, ada orang nih bandar narkoba bawain duit ke bapak setiap hari 100 juta, terima nggak? Kok diem? Jawab aja. Kagak Kiai, begitu jawaban. Nggak akan pernah saya ambil 100 juta, kalau 2 miliar saya ambil juga, buat sama aja bohong itu. Ya, kalau bapak orang-orang yang ahli ibadah, yang benar-benar akhlakul karimah di dalam sholat itu terbentuk, nggak akan pernah. Tuh konsekuensi ya, lainul qalbi, itu lembut hatinya, nggak pernah ngerugiin orang sholat itu. Ya, 2, 3 apa? Alif, amanatun. Orang sholat kata ulama adalah orang yang amanah, bisa pelihara amanah Allah, jagain amanah Allah tuh. Ya, nggak mau ngambil hak orang lain yang tadi saya bilang tuh. Kalau orang sholat di masjid, pokoknya sendal-sendal aman semua. Ini mana sholat sendal pada hilang. Ya, kalau orang sholat nggak begitu, amanah. Ya, kalau dititipkan sesuatu, ini duit yatim Bu, ini duit yatim Pak, utuh. Itu baru orang yang sholat. Ini kagak, orang dititipin duit yatim 1 juta, setoran nama panitia cuma 500 ribu, 500 dipotong buat dia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita lihat rajin sholat, tapi suka motongin duit yatim. Belum sholat kata ulama yang begitu. Ya. Yang lebih fatal lagi, motong amplop kiai. Tahu Haji Mahfud tahu? Ya. Amplop kiai dipotong juga, tapi rajin sholat itu. Ya. Bukan di sini, bukan di sini, bukan di sini. Iya, masya Allah. Ya, banyak terjadi yang begitu, saudara. Nah, saya pengalaman yang begitu. Ya, teman-teman saya juga kiai-kiai banyak pengalaman yang begitu.
amplop ketukar sama kori udah. Ceramah, iya banyak. Korinya kagak mau jujur lagi. Iya panitia, ya Allah amplop kiai. Kiai dapat 3 juta ceramah maulid. Kori 500.000. Amplop kiai ke kori, amplop kori ke kiai. Nggak apa-apa emang rezeki kita. Alhamdulillah, jazakallah. Begitu pulang, alhamdulillah. Nggak ada, cuman bacanya kori. Ya salah ini mah, salah ngasih, tapi nggak apa-apa. Ya, bini kan terima. Ayah kok kori, udah rezeki kita mah. Mungkin hari ini ayah jadi kori, udah nggak apa-apa gitu. Telepon kiai, salah. Enggak, man kori kok dapetnya ini nggak apa-apa. Datang dia ke rumah. Masya Allah, kalau Allah punya urusannya, saya salah. Kiai, jadi udah kumpul di kami. Jadi ini hari saya bawain lagi buat kiai ini, jatah kiai. Ya, jatah kiai sebenarnya sekian, wapin 3 juta. Lah, saya bilang 500, udah itu bonus buat kiai dari 3.500.000 tuh cakep, alhamdulillah. Cuman si kori ditelepon kagak ngaku kiai. Udah jangan diomongin. Ada kori yang begitu di sini. Kori dapat amplop kiai kan udah namanya itu. Dibilang telepon, Pak Kori itu tadi saya salah. Enggak kok, nama saya katanya Kori, begitu ngomongnya. Ada kori yang begitu di situ. Ya udah biar begitu, nggak apa-apa. Tapi kalau saya banyak pengalaman hal-hal yang begitu, banyak. Nah makanya yang suka motongin amplop kiai nggak bakal berkah hidupnya dia pas. Ya. Nah jadi itu semua tuh amanah, orang yang sholat orang yang amanah ya. Masuk nih yang keempat terakhir nih, penting buat antum bapak ibu sekalian ya. Orang sholat karakternya huruf ta. Apa ta itu? Tarkul ma'asi wat tawadhu, meninggalkan segala maksiat dan bersifat tawadhu. Itu orang sholat. Ninggalin maksiat, dia nggak mau yang berbau maksiat tuh nggak mau dia. Maksiat mata, telinga, hati, semuanya pokoknya dia nggak mau. Paling tidak dia ada rem di situ. Dia istighfar, astagfirullahaladzim. Tinggalin segala maksiat. Kalau 4 huruf ini ada kata ulama benar-benar watuqi masalah. Dia mendirikan salat seperti apa yang disebut Nabi. Islam itu adalah engkau mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan yang kedua watuqi masalah, kamu mendirikan salat. Itulah Islam. 4 huruf di dalam salat bisa dia lakukan menjadi karakter hidup dia. Sidqul qaul, jujur bicara, benar ucapannya. Sidqul qaul. Lam, layyidul qalbi, lembut hatinya. Alif, amanatun, amanah, dipercaya, bisa jaga titipan Allah Subhanahu wa taala, juga titipan hamba-hamba Allah. Dan yang keempat, tarkul ma'asi, meninggalkan segala bentuk maksiat, wat tawadhu, dan bersifat tawadhu. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.